Silau. Nah, wis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulama'ina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Syekhus Suyukh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi bi barakati Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Kautsar, ingkang kula hormati Bapak Ibu jamaah rutin pengajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap hari Senin 2 mingguan ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar, Indra Kepomas, Gresik, Jawa Timur. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah,
manfaat maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang mulya, langsung mawon halaman 10 alinea terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa al-allamatu wong kang alim banget, syekhu kang dadi syekh, rupane Muhammadun Bakhit al-Hanafiyu al-Muti'iyyu, rupane Imam Muhammad Bakhit al-Hanafi al-Muti'i, fi risalatihi ing dalam kitab risalatai Imam Bakhit al-Hanafi, al-musammati kang den aran apa kitab risalah bi tadhhirul fuadi min tanasil i'tiqadi, kelawan aran kitab tadhhirul fuad min tanasil i'tiqad. Wa hadzal fariqulan utawi ikilah kelompok qad ubtulia, qadibtulia, teman-teman wis dadi cuba, dadi ujian, dadi musibah sapa al muslimuna wong muslim bikatsirin kelawan wong akeh minhum saking hadzal farik, salafan ing dalem zaman ulama salaf, wa kholafan lan ing dalem ulama kholaf. Fakanu mongko ana sapa hadzal farik wasmatan koyok dene wong cacat. Jadi kelompok Wahabi Salafi iku diarani Imam Bakhit itu adalah kelompok wasmatan wong cacat fisike, wasalmatan lan koyok wong kena penyakit, koyok apa sempalan, kelompok sempalan, kelompok pecahan sing gak diakui fil muslimina ing dalem wong muslim. Wa utwan lan dadi anggota fasid dan kang rusak. Jadi mereka adalah kelompok anggota muslim yang rusak. Yajibu mongko wajib apa qat'uhu medot minggat atau memutus dari kelompok tersebut. Jadi kita diwajibkan oleh ulama Hanafi untuk memutuskan diri dari kelompok Wahabi. Hatta la yu'diya, sehingga ora nulari apa hadzal farik apa utwan fasidan. Kenapa disuruh untuk memutus, wajib memutus dari kelompok Wahabi? Jangan sampai kita hatta la yu'diya, sehingga jangan sampai ben ora nulari ngoten, ben ora nulari apa anggota rusak wau al-baqi ing anggota keri. Fahuwa mongko utawi hadzal farik kelompok wau kal majdumi, koyok dene wong kang lara lepra. Yajibu mongko wajib muslimun al-firaru melayu ngedoi minhu saking kelompok Wahabi. Para hadirin rahimakumullah. Jadi intinya dalam kitab niki Mbah Hasyim Asy'ari menukil dari pendapat ulama Hanafi ingkang nami al-alamah Muhammad Bakhit al-Hanafi al-Muti'i al-Misri atau Imam Bakhit al-Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 1935 Masehi di Fustat Mesir. Jadi makam beliau itu dekat
dengan makam Imam Syafi'i. Beliau adalah ulama besar Al-Azhar Kairo. Beliau adalah mufti Mesir pada zamannya. Dan beliau adalah guru dari ulama-ulama Nusantara, terutama Dr. Syekh Kiai Haji Mahmud Yunus, dan juga guru dari Syekh Muhammad Yasin Al-Padani rahimahullah, dan banyak yang lainnya. Saking alimnya beliau Imam Bakhit niki, sebab ketika usia 21 tahun, usia selikur tahun, itu sekelas doktor Pak, sudah meraih syahadah al-ilmiyah doktor pada zaman sakmonten. Jadi wis oleh ijazah doktor dalam bidang nopo? Ahli fikih, usul fikih, ilmu tafsir, perbandingan mazhab, kemudian juga ahli astronomi atau ahli falak, yang banyak muridnya beradik di Indonesia, termasuk ahli falak NU. Sinten namanya itu pertama kali nggih muridnya beliau, ahli falak astronomi internasional. Nah, beliau pada masa 24 tahun, usia 24 tahun sudah diangkat menjadi qadhi, hakim. Subhanallah, 24 Pak. Wis dadi hakim, jadi qadhi. Luar biasa nih. Sehingga layaklah Mbah Hasyim menukil pendapat beliau. Artinya mengapa Mbah Hasyim menukil pendapat yang sebelumnya dari mazhab Imam Al-Zarruq dari mazhab Maliki, menukil dari Imam Asy-Syatibi mazhab Maliki. Saat ini Mbah Hasyim menukil pendapat Imam Bakhit dari mazhab Hanafi. Niki kecerdasan Mbah Hasyim Pak. Sehingga banyak orang yang kemudian mengatakan mau menyerang mazhab Syafi'i, ada kaidah qaul dari mazhab Maliki, mau menyerang ke kiri itu ada qaul yang dinukil dari kalangan ulama Hanafi. Tambah kuat niki pendapat Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, beliau mengarang kitab yang sangat terkenal waktu itu, kitab Tadhhirul Fuad min Tanasil I'tiqad. Beliau isinya, saya coba untuk membuka di e-book kitab-kitab ya, dari Mesir di Google, tebel Pak, juga inti itu isinya kurang lebih membicarakan kelompok-kelompok pengikut Ibnu Taimiyah, membicarakan kelompok-kelompok pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi dan para pengikutnya yang lain, membahas tentang pengikut kelompok-kelompok Rasyid Ridha dan juga Abduh dari Ikhwanul Muslimin. Makanya kita rekomendasikan kepada umat Islam untuk mengenal siapa kelompok-kelompok Imam Ibnu Taimiyah, siapa pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi dan sebagainya, pemikiran mereka, kitab-kitab mereka, pendapat mereka. Salah satunya adalah membaca kitab Tadhhirul Fuadi min Tanasil I'tiqad. Nggih, lho, lak beda mazhab, Pak. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sami akidahnya. Mengikuti akidah Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi sama persis. Enggak ada bedanya. Nggih. Enggak apa-apa. Sampaian baca kitab akidahnya Imam Hanafi, monggo. Baca kitab akidahnya Imam Malik, monggo. Baca akidahnya Imam Hambali, monggo, dan sebagainya. Karena sama, pada akhirnya sama.
Kemudian dalam kitab itu juga disebutkan bahwa ulama-ulama Wahabi atau pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab niki banyak memalsukan kitab-kitab ulama salaf dan juga memelintir, tahu nggih? Memelintir pendapat-pendapat dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya beliau bahasa menulis wa hadzal fariqu qadib tuliyal muslimuna bi katsirin minhum salafan wa khalafan. Kelompok ini kata Mbah Hasyim dan juga kata Syekh Bakhit tadi, qada ubtuliyat teman-teman jadi coba, teman-teman jadi malapetaka, teman-teman jadi ujian bagi kaum muslimin baik di zaman salaf maupun ulama khalaf. Qada ubtuliyah niki napa artine? Ubtuliyah saged diwaca ibtala nggih. Niku artine ujian, musibah, cobaan, malapetaka. Loh, malapetaka. Jadi sampai kapanpun kelompok niki kata Imam Bakhit jadi ujiane wong muslim kabeh. Jadi cobaan wong muslim kabeh. Baik zaman salaf maupun zaman khalaf. Kemudian para ulama mengatakan, kenapa Imam Bakhit niki mengatakan kelompok Wahabi Salafi sebagai kelompok wonten kitabe. Nggih. Pendekatannya ekstrim, menyikapi amaliyah ulama-ulama salaf dan khalaf, ekstrim, salah kabeh. Yang kedua, kenapa dikatakan ubtuliyah? Merusak tradisi keagamaan yang sepakati oleh mayoritas ulama salaf, katanya menyalahi dalil, katanya menyalahi dalil dan Kanjeng Nabi. Dikatakan yang ketiga alasannya sebagai malapetaka kaum muslimin sampai hari kiamat. Cenderung kelompok ini mengkafirkan, menyesatkan, membid'ahkan yang tidak sejalan dengan mereka. Dan yang paling ngeri, jika kelompok lain dikatakan tidak sejalan dengan mereka, maka halal darahnya, halal dibunuh dan sebagainya. Nyun sewu Pak, kula di elingno kali kanca kula saking pundi Pring Sewu. Hati-hati di ngaji kitab Ahlus Sunnah Risalah Mbah Hasyim. Di sana ada kiai yang ngaji ini diteror. Saya jawab, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baru paham, oh kok apa? Oh iya, Ustadz kok jarang ngaji kitab niki Pak. Ternyata dampaknya luar biasa. Jadi teror ya, ono banser ya, ono banser, ndak apa-apa. Okay. Wes. Kemudian terjadi fitnah Najd. Nanti Nabi itu sudah Pak, nyun sewu Pak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah prediksi munculnya kelompok-kelompok ini. Makanya ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'i, ulama Hambali tegas menyatakan bahwa kelompok ini kal majdzum, koyok penyakit leprah yang merusak kaum muslimin. Wonten riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu an, kalau wingi diinpok kali seseorang, antum kalau jelaskan hadis sebutkan sanad isnad takhrijul hadisnya, siap. Ya, sing takon muga-muga ngrungokno niki, Pak.
Nggih. Hadis niki adalah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Mudun ten murite namine Imam Abdullah bin Muhammad Al-Hanafiyah rahimahullah. Sing wafat tahun 717 Masehi di Iran. Mudun kepada Imam Hisham bin Yusuf rahimahullah sing wafat tahun 796 Masehi di Sana'ah Yaman. Mudun ten murite Imam Ma'mar rahimahullah sing wafat tahun 770 Masehi di Yaman. Mudun kepada muridnya Imam Isyab Az-Zuhri rahimahullah sing wafat tahun 742 Masehi di Aleppo Suriah. Terus sampai kepada Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi rahimahullah di Bukhara Uzbekistan. Mudun kepada Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nesebur Iran. Pun urut Pak. Oh, njaluk ngoten nih Pak. Biasa lek kayak ngene Pak, gak gelem ya. Allah ya Karim. Pun napa hadise? Annahu qoma ila jambil mimbari. Saat temene Kanjeng Nabi ini pernah berdiri di samping mimbarnya. Faqala, mongko Nabi dawuh, al fitnatu hahuna, al fitnatu hahuna, al fitnatu hahuna, salasah, 3 kali Nabi dawuh. Napa nih Kanjeng Nabi? Sahabat tanglet Nabi dawuh, al fitnatu hahuna min haitsu yatla'u qarnus syaitan. Ya. Fitnah itu fitnah. Di mana ya Rasulullah? Di tempat keluarnya tanduk setan. Wonten malih dawuh Kanjeng Nabi riwayat sama Imam sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, cuma sanadnya beda. Niki saking Ibnu Umar. Mudun dan murite Imam Nafi bin Jirjis Ad-Dailami atau Imam Nafi Maula Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 735 Masehi di Baqi Madinah. Mudun dan murite Imam Al-Lais bin Sa'ad Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 792 Masehi di Fustat Mesir. Nurun nak murite Imam Qutaibah bin Sa'id rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Afghanistan. Sampai mudun dan Imam Bukhari dan Imam Muslim sami redaksinya. Kemudian muncul lagi redaksi hunaka zalazilu wal fitanu. Di sanalah muncul kegoncangan wal fitanu lan fitnah-fitnah. Wabiha yatlu'u qarnus syaitan, dan di sana muncul tanduk setan. Al-zalazil niku napa artine? Menggoncang, membuat gaduh, bencana bagi orang lain, niku al-zalazil. Kemudian hadis lain menyatakan tempat itu namanya Najd, salah satu provinsi paling timur Arab Saudi. Muncul ujian besar, muncul kegaduhan besar, muncul tanduk setan di timur Madinah, kata Kanjeng Nabi, yaitu kelompok-kelompok yang mereka sukanya menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain, dan membunuh orang yang dianggap kafir. Pertumpahan darah di mana-mana. Najd, sinten Najd itu ternyata prediksi Nabi muncul namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Dari Najd mencetus berdirinya kelompok Wahabi. Itu prediksi kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul kelompok Khawarij, muncul kelompok Wahabi, ganti Salafi, ganti Ahlus Sunnah. Wes kota ganti kelambi Pak,
kata diumbah padha ya ampuh ya. Niki. Para hadirin rahimakumullah. Cikal bakal nyun sewu Pak, cikal bakal Khawarij atau Wahabi pun diprediksi kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nate riwayat membagikan ghanimah rampasan perang saking perang Hunain tahun 630 Masehi wis dibagekno Pak ambek Kanjeng Nabi rampasan perang niki ana muncul rajul sing namine Dzul Khuwairisah. Wonge gundul, jenggote tebel, batuke ireng, jubahe cingkrang. Kok padha ciri-cirine niki. Adi Dzul Khuwaisirah. Wah, langsung ngadeg, Pak. Ya Rasulullah, Muhammad, kamu gak adil. Takutlah sama Allah. Nabi ini Gusti Allah dikonokno, Pak. Ya Allah. Remoso pinter dhewe. Umar bingung, ya Rasulullah, tak penggal lehernya. Ngoten Umar niki, Pak. Masih saelek-elek kelompok umatku, saya tidak pernah menghancurkan darah dan merobek perutnya. Tapi kalau muncul kelompok yang saya sebutkan tadi kata Kanjeng Nabi, saya masih menangi, maka saya hancurkan kayak kaum Ad dan kaum Samud. Loh, Kanjeng Nabi nih Pak. Loh, ini Sahih Bukhari Muslim niki. Sampeyan lek ndelok tulisane Wahabi ten Google gak ono Pak niki Pak. Yo gak mungkin ono. Dhaif. Ngono Mbak, Masya Allah ya. Jadi Nabi mengatakan ya dia mengatakan ya Rasulullah adillah. Nabi jawab wailah, celaka kamu. Ngoten Kanjeng Nabi. Jadi itu kemudian banyak redaksi Pak. Nabi kemudian menyatakan dia nanti ngoten Pak tadi Dzul Khuwaisirah, dia nanti punya teman-teman ashaban dan punya keturunan yang salah seorang dari kalian satu sholatnya temenan, kamu kalah sholat dengan dia, merendahkan orang lain, maca Qur'ane kamu kalah dengan mereka, tapi gak sampai kerongkongan, sholat malam banter timbang kon kata Kanjeng Nabi, tapi ibadahnya adalah untuk dirinya sendiri. Dan niki aku kok podo ya ngono. Jadi muncul laki-laki berjenggot tebel. Iki gini menonjol, cingkrang dan sebagainya, kepalanya gondol. Ya dan sebagainya. Ini persis Pak ciri-cirinya. Dan pernah juga waktu ngajinya Kiai Haji saya nyun sewu Pak, setiap ngaji beliau saya pasti ikut. Kiai Haji Marzuki Mustamar saya ikuti. Beliau juga menjelaskan ciri-ciri Khawarij itu hampir sama dengan ciri-ciri orang-orang Wahabi. Nggih. Pun. Para hadirin rahimakumullah. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dari mazhab Hambali sing wafat tahun 1201 Masehi di Baghdad, Irak. Beliau mengatakan bahwa mereka itu kelompok orang itu Dzul Khuwaisirah niki orang yang tidak punya adab dan paling pinter, merasa paling pinter dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kamu kata Ibnu Jauzi, Rasulullah niku lho direndahkan. Apa mana awak dhewe Pak? Tambah incak-incak sampean. Niki. Makanya dikatakan oleh beliau mereka kelompok orang-orang yang memang menghancurkan Islam. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, Ibnu Jauzi dawuh, kelompok keturunan dia itu akan keras terhadap sesama muslim yang gak sejalan tetapi menghormati penyembah berhala di masa depan.
Akhirnya aku eling perang Israel. Perang Israel perang Israel Mamarika. Khalid Basalamah, Firanda, Zainal Abidin, Badrus Salam, siapa lagi? Tuasikal. Kok podo omong ini? Mendukung Mamarika dan Israel Yahudi. Oh bener nih Kanjeng Nabi nih kan. Iku perang-perangan. Bome no tantana kosong, sandiwara. Ya, berarti pendukung Zionis, pendukung Mamarika. Oh bener Pak. Naudzubillah. Ya. Nah, Ibnu Abbas sendiri ngeten Pak. Imam At-Tabari, Imam Az-Zahabi mengambil pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sing wafat tahun 687 Masehi di Taif. Imam At-Tabari dalam kitab tarikh beliau sing wafat tahun 923 Masehi di Baghdad. Imam Az-Zahabi rahimahullah sing wafat tahun 1413-48 Masehi di Damaskus, dalam kitab tarikhnya itu menyatakan bahwa kelompok ini kata beliau punya ciri-ciri yang mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Siji, sangat warok orangnya, gak kedunian. Betul Pak. Pakaiannya sederhana, lusuh. Bener Pak. Ya. Yang ketiga, mukanya pucat karena sebab tidak tidur malam, sebab ibadah kepada Allah. Kalah sama kali kula Pak. Paling tahajud sak jam turu sampean. Sebenarnya gak turun nih Pak. Yang keempat, jidatnya hitam. Jidatnya hitam. Mbok ireng perkara kena dandang sedete dandang mbok ketorok bentuk lawang mbok Pak. Pokoknya ireng. Sampean lihat orang-orang seperti itu sama cirinya. Ya. Kemudian telapak tangan, telapak kakinya ngepal-ngepal. Kakian sujud, kakian ibadah. Kalah kula panjenengan. Nggih. Lah, kemudian wonten juga prediksi Kanjeng Nabi. Sesuai niki. Riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an sing wafat tahun 697 Masehi di Baqi. Riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sing wafat tahun 661 Masehi di Kufah Irak. Kanjeng Nabi dawuh, saya khruju fi akhiriz zaman qaumun ahdasul asnam wa sufaul ahlam. Nantinya suatu zaman kata Kanjeng Nabi muncul kaum kelompok yang masih muda-muda belia dan mereka dangkal pemikirannya, yang oleh Imam Az-Zahabi dikatakan mereka pengikut rata-rata pengikut dari Khawarij. Sekarang adalah Wahabi. Sampai ningali bener mboten Pak? Sing melok arek nom-nom gak apa-apa niki lho. Nggih. Sing kedua iki ini kurang maca, kurang macam-macam. Katut nek kelompok-kelompok Wahabi. Au syababan qalili ikhubrah. Mereka pemuda yang kurang napa niki? Pengalamannya. Ditarik nek Wahabi. Ya, katut nyalahno liya. Bapak ibu gak disalami, najis dan sebagainya. Naudzubillah. Nggih. Sehingga orang-orang ini kata Imam Bakhit dikatakan dalam kitabnya, ngapunten nggih, cuwil. Wa utwan fasid, dan mereka menjadi kayak anggota tubuh yang merusak, Pak. Yajibu qatuhum, maka wajib bagi kita untuk melepas dari mereka, memutus dari kelompok mereka. Duh, ulama abad rumiyin niku lho sampun berfatwa yajibu qatuhu, wajib hukumnya meninggalkan kelompok Wahabi, kelompok Salafi. Jadi jangan khawatir Pak, sudah fatwa ulama rumiyin. Nggih. Ngoten. Kemudian hatta la yu'diyal baqi fahuwa kal majdumi, mereka kayak orang yang sakit lepra.
Kayak orang sakit lepra. Al-firaru minhu, maka jauhilah mereka. Sinten sing ngomong? Syekh Bakhit Al-Hanafi, ulama dari mazhab Hanafi. Dinukil oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi kita perlu menyampaikan kepada orang-orang saat ini kelompok mereka kelompok yang sombong-sombong, Mbak. Kelompok yang merasa bener dewe, kabeh salah. Maka nyun sewu, wong sombong itu bukan bagian dari orang-orang soleh. Wong sombong itu dilaknat kali Allah dan Rasulullah. Lek wong merasa benar dewe, maka itu adalah orang sombong. Kanjeng Nabi dawuh, al-kibru utawi wong sombong iku batarul haq. Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Salah satu orang jika merasa pendapatnya, kelompoknya, fatwanya, ibadahnya paling benar, maka itu kesombongan. Maka benar dikatakan Syekh Hasyim Asy'ari, Imam Bakhit Al-Hanafi, jauhi mereka. Sebab mereka kelompok-kelompok orang sombong, Mbak, merasa benar sendiri. Silakan merasa benar, monggo. Sholat benar, monggo. Tapi ojo nyalah wong liya. Itu baru benar. Tapi ini tidak ini, Mbak, membuat fitnah tiap terus salah kabeh. Akhirnya mlebu surga dhewe golek kancane kapok. Niku. Gregeteng lho niku, Pak. Pun paham nggih? Jadi kitab niki luar biasa, memutar balik keterangan-keterangan yang disampaikan ulama Wahabi saat ini. Sampeyan golek nang Google, Pak, kitab Mbak indah ada. Harus buka di e-book. E-book ini bayar setahunnya 250.000. Baru bisa. Lek iso maca sebab kudu arokate. Niki. Makanya dakwah itu bondo, Pak. Dakwah itu bondo. Dakwah itu modal. Jadi jangan menyepelekan orang berdakwah. Jangan disepelekan sembarang modal waktu, modal tenaga, modal pikiran, modal materi dan sebagainya. Nah kok moro-moro ana wong ngomong arek wingi ngaji. Iki mbah iki rek wis putu iki. Dudu arek wingi. Allah ya Karim. Wis gantenono bae. Yo monggo Pak Takmir, lek ana wong ngono kon ganteni kula, Pak. Ten mriki. Kula tak ngaji ten musala liyane. Enggak itu wis geplek lho niki, Pak. Allah subhanallah wa na'udzubillah. Pun, sik lami niki. Belum menit. Wah, asik iki. Para hadirin rahimakumullah. Jadi wong lek merasa bener dhewe pendapate kabeh salah, Pak. Maka itu menurut Imam Bakhit adalah kelompok al-mutakabbirun. Kelompok orang sombong. Oh, bahkan mereka dikatakan at-ta'adzum. Orang-orang merasa tinggi hati, besar diri dari kelompok yang lain. Bahkan nyun sewu, Pak, wonten dalam kitab yang lain beliau mengatakan wong lek sombong bener-bener dhewe kabeh salah, kabeh dibid'ahno, kabeh disesatno, kabeh dikafirno, maka beliau mengatakan minas sifatil ladzi tadullu ala fasadil qulub. Kalau baleni minas sifatil ladzi tadullu ala fasadil qulub, itu menunjukkan bagian sifat yang menunjukkan mengindikasikan bahwa hati mereka rusak. Hati mereka rusak. Tadullu ala fasadil qulub, menunjukkan kerusakan hati mereka. Jelas, Pak. Nah kabeh salah, Pak. Piye iki? Ya fasadil qulub, atine niku rusak memang. Nggih. Lho, sing ngomong sinten niki? Sing ngomong ulama besar mazhab Hanafi. Para hadirin rahimakumullah. Jadi kelompok Wahabi ini nyuwun sewu, Pak,
mengklaim kebenaran dewe. Dan biasanya orang klaim kebenaran itu mudah munafik. Lek wong munafik itu pasti tidak konsisten. Embuh pendapate, embuh apa wae ndak konsisten. Pin contoh sampean dah. Oke, tak contohnya. Peringatan Maulid Nabi oleh mereka haram dan bid'ah sesat. Ini dalam kitab Syekh bin Bas. Tetapi coba kita lihat, Pak. Berapa tahun ini mereka yo ngadakno peringatan haul Muhammad bin Abdul Wahab An-Tamimi ulang tahun. Besar-besaran di Jeddah. Luar biasa. Di hotel mewah. Ya. Peringatan Maulid haram. Haul ulama haram. Tapi mereka merayakan ulang tahunnya pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Luar biasa ya. Tidak konsisten belas. Ya sering tak contoh ngeten. Mereka enggak mau ayam bekakak wadah lengser. Le ayam wadah kerdus onok mereke. Pawon cabe, warung abong, wong Solo gelem. Nah niki. Yo enggak konsisten, Pak. Lek pancene ayam didungani tahlil keselamatan, yo gak gelem ngoten lho. Tapi lek onok mereke gelem. Mun telas ya. Napa? Imam Wahabi di Mekah Madinah. Barusan Pak, medsosnya Syekh Soleh Fauzan, Mufti Arab Saudi yang Wahabi, barusan kemarin diperintahkan Pangeran Salman dihapus semua. Ada 11.000 fatwa dihapus. Perintah Pangeran Arab Saudi. Ini menunjukkan beliau konsisten. Sejak 2020 yang lalu Arab Saudi mazhabnya bukan Wahabi, mazhabnya Hambali. Maka banyak ulama-ulama yang dipenjara, yang dipenggal lehernya waktu itu, cuma enggak dipublikasi. Artinya Syekh Soleh Fauzan mengatakan mazhab itu baik. Coba YouTube-nya, Pak. Ada. Ya, mazhab itu baik. Silakan salah satunya diikuti, baik. Sakmarine Pangeran punya undang-undang mazhab kita Hambali bukan Wahabi. Paham nggih? Mpun entek niku nggih, Pak. Wahabi niku Arab Saudi. Pun ngampunkan kata muga-muga manfaat di dunya wal akhirah. A'udzubillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.